Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Suara saya bisa dengar nggak? Atau putus-putus? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Bisa, Pak. Saya udah sharing screen ya tentang gas lift ya, gas lift well, sumur gas lift. Tadi saya juga sudah kasih handout ini ke ketua kelas ya, sudah dibagi ya. Oke, kita mulai ya sekarang tentang sumur gas lift. Jadi kalau kemarin kita melakukan atau membahas tentang pengangkatan buatan ya, artificial lift menggunakan ESP dan sakrot pump ya. Jadi di mana keduanya merupakan pompa ya, sakrot pump ya. Kemudian ESP, electric submersible pump. Jadi dua-duanya pompa. Nah, untuk yang berikut ini gas lift itu dia bukan berupa pompa ya. Jadi tidak ada peralatan. Pak, maaf suaranya kecil, Pak. Bentar ya. Yang lain juga dengarnya kecil? Tadi kecil, sekarang sudah jelas, Pak. Oh. Kalau gas lift ini pengangkatannya lebih ke meringankan beban ya. Jadi kalau pompa itu memang memberikan gaya dorong. Gas lift juga memberikan gaya dorong ya. Tetapi untuk gas lift ada dua ya, ada yang continuous, ada yang intermittent. Nanti yang lebih banyak kita bahas adalah yang continuous. Ya. Kalau untuk yang continuous, sebenarnya yang mendorong itu lebih banyak adalah dari reservoir. Jadi masih banyak mengandalkan tekanan di reservoir. Nah, kenapa yang sebelumnya tidak bisa mengalir ya, sama-sama dari tekanan kemudian ada gas lift bisa mengalir. Jadi pada sumur gas lift ini gas diinjeksikan masuk ke dalam tubing. Kalau misalkan tubing yang tadinya isinya adalah atau ada gas tapi sedikit ya. Kemudian kita masukkan gas ya dengan jumlah yang cukup banyak gitu ya. Kira-kira massa jenisnya bagaimana? Densitasnya bagaimana? Densitas fluida keseluruhan di dalam tubing. Naik apa turun? Turun ya, jadi mengecil ya. Kalau kita masukkan gas, jadi seperti kita membuat gelembung-gelembung di dalam air ya. Jadi kalau misalkan kita punya pipa diisi penuh dengan air ya. Kemudian kita punya pipa kedua ya, kita punya dua pipa ya. Pipa pertama ukurannya sama, diameter sama, panjang sama. Kita isi penuh dengan air. Kemudian pada pipa yang kedua itu ukurannya sama dengan pipa satu ya, diameternya sama, panjangnya sama, tetapi kita isi air dan gas. Pasti yang pipa kedua lebih ringan ya. Nah, karena isi dalam pipa tersebut atau isi fluida dalam tubing tersebut itu lebih ringan, maka tenaga di bawah yang dibutuhkan lebih kecil, ya kan? Tenaga untuk mendorong fluida tersebut lebih kecil, sehingga tadinya yang tekanan reservoir mengangkat fluida sampai ke atas, dengan adanya penurunan tekanan, dengan adanya penurunan densitas, maka tekanan tersebut bisa mendorong fluida sampai ke permukaan ya. Ditambah juga dengan tekanan dari injeksi tersebut ya, yang diam kalau sepanjang tubing dia akan berekspansi ya. Akan mengembang gitu. Jadi itu adalah ilustrasi daripada sumur gas. Jadi kita lihat ya sumur-sumur minyak yang laju produksinya sudah rendah atau bahkan tidak lagi mampu mengalirkan minyak ke permukaan dapat ditingkatkan ya, atau dapat dihidupkan kembali dengan menggunakan pompa atau gas lift. Pemakaian pompa atau gas lift atau pemasangan peralatan artificial lift ya, itu perlu memperhatikan beberapa hal ya. Yang
karakteristik fluida yang akan diproduksi. Kalau misalkan fluidanya banyak mengandung gas, ya, maka kalau kita gunakan pompa, baik itu pompa ESP maupun pompa sakerot, kalau gasnya tidak dipisahkan, ya, akan menimbulkan masalah. Ya. Kemarin waktu di sakerot itu dia bisa menyebabkan fluid pound, gitu contohnya ya, atau nanti gas lock ya. Kemudian di ESP juga sama ya, dia bisa menyebabkan gas lock atau terjadi ketidakstabilan load ya, bisa naik turun gitu. Sehingga ESP atau sakrot itu sebenarnya tidak cocok ya untuk dipasang pada peralatan pada sumur dengan produksi gas yang tinggi. Supaya bisa cocok maka harus ditambah dengan peralatan gas separator atau kalau di sakrot pump biasa disebut sebagai gas anchor. Ya. Tetapi kalau sumur gas tidak masalah, justru bagus gitu ya. Jadi karena apa? Sumur gas itu dia perlu gas. Ya. Yang diinjeksikan pada sumur gas itu apa? Sumur gas lift. Ya gas hidrokarbon, ya, bukan udara, ya, bukan nitrogen gitu. Tapi dia adalah gas hidrokarbon. Jadi gas yang diproduksi oleh reservoir. Ya. Tidak harus dari sumur tersebut, bisa dari lapangan yang lain atau dari sumur yang lain. Ya. Sepanjang dia bisa dialirkan ke lapangan tersebut, ya, diproses, kemudian digunakan untuk injeksi pada tekanan yang cukup. Ya. Kemudian yang kedua, misalkan deviasi sumur atau kemiringan. Ya. Kalau kita gunakan sakrot pada sumur yang deviated ya, atau sumur yang berarah, ya. Sumur berarah itu kan trayeknya kan belok. Ya. Sementara kalau kita gunakan sakrot, kita harus memasang rod, ya, batang besi, ya, dari atas sampai bawah, ya kan, dari wellhead, ya, polish rod di situ terpasang, disambung-sambung dengan rod sampai bawah, sampai pump setting depth-nya. Gitu. Nah, kalau lintasannya berbelok, rodnya masih bisa berbelok, nggak masalah. Ya. Tetapi kalau dia harus naik turun, ya, harus bergerak, reciprocating, ya, upstroke dan downstroke, maka pada belokan-belokan bisa terjadi gesekan, ya kan? Gesekan antara cubing dengan ya. Nah, kalau gesekan terjadi bisa tipis ya, lama-lama bisa putus, atau cubingnya juga sama terkikis, lama-lama bisa bocor ya. Jadi pada sumur-sumur yang miring ya, tentunya sakrot ini dibersihkan. Tapi kalau pasang ESP nggak masalah. Sepanjang cubingnya bisa masuk ya, kabel dia fleksibel ya. Pompa itu kan ada di paling bawah. Kemudian laju produksi yang diinginkan ya. Sumur-sumur sakrot itu biasanya laju produksi tidak terlalu tinggi ya, karena peralatan sederhana, kemudian terbatas juga dari pump speed-nya ya, SPM-nya ya, stroke per menit-nya nggak bisa terlalu cepat. Kalau terlalu cepat nanti vibrasi ya. Atau nanti akan terjadi stretch yang sangat besar pada rod ya, nah, bisa bahaya gitu, bisa putus ya, atau dia akan perlu tenaga yang sangat besar. Nah, karena terbatas pada SPM ya, sumur-sumur sakrot itu laju alirnya tidak terlalu tinggi, beda dengan ESP ya. ESP itu apa namanya 2000 barrel per day itu standar ya, 4.000 barrel, bahkan bisa 10.000, 20.000 gitu. Jadi kalau memang sumurnya mampu ya, bisa diproduksi sampai puluhan ribu ya. Ukuran puluhan ribu barrel oil per day itu sangat besar ya. Jadi satu lapangan di Cepu saja mungkin nggak nyampe 10.000 ya. Itu satu lapangan. Satu daerah di Cepu ya, satu field, ada beberapa lapangan gitu. Indonesia lapangan produksi yang terbesar itu 200.000 ya. Ada di Banyu Urip ya, dekat Cepu juga, di Blok Cepu istilahnya ya, di Exxon. Itu per harinya 200.000 barrel per day. Di sana masih artificial lift ya, jadi masih naturally flowing ya.
Jadi sumur-sumurnya masih banyak yang sumur alam gitu. Nanti kalau sudah mulai turun tekanannya ya dipasangnya ESP ya. Karena dia punya kapasitas produksi yang tinggi. Kemudian kinerja daripada aliran formasi ya. Dengan tekanan reservoir. Kalau Sakerot atau ESP dia memang perlu pump intake pressure ya, tetapi tidak ada prasyarat ya, minimalnya berapa gitu. Yang penting dia bisa masuk pompa. Selama masih ada PWF, dia bisa mengalir, masuk ke lubang sumur, dipompa ke atas. Berbeda dengan gas lift ya. Pada sumur gas lift ini dia memerlukan tekanan reservoir yang masih cukup tinggi, apalagi untuk jenis continuous gas lift ya. Pada jenis continuous gas lift dia masih mengandalkan tekanan reservoir. Nah, dari keempat aspek ini ya kita bisa melakukan screening ya, peralatan-peralatan mana yang cocok ya untuk lapangan tersebut gitu. Tapi masih ada screening-screening yang lain ya. Terkait dengan fluidanya ya. Oh, tadi fluida udah terkait dengan pengalaman dari company-nya sendiri ya, dari perusahaan gitu. Mungkin ketersediaan listrik dan lain-lain gitu. Ketersediaan gas ya. Ketersediaan jaringan-jaringan infrastruktur untuk suplai tenaga atau suplai semacam gasnya ini gitu. Nah, dari sini untuk gas ya, jadi khusus untuk gas lift ya, ada dua pertimbangan yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama adalah PI dan kedua adalah BHP. Ya. PI itu adalah Productivity Index, kemudian BHP adalah Bottom Hole Pressure atau PWF. Ya. Ada beberapa, kalau dari dua kategori ini ya, dari berdasarkan PI dan BHP, maka kita akan punya 4 kombinasi, ya kan? High PI, PI tinggi, high BHP, BHP tinggi, high PI, PI tinggi, low BHP, ya, BHP rendah, low PI, high BHP, dan low PI, low BHP. Nah, apakah semuanya cocok untuk gas lift ya? Pada continuous gas lift itu yang cocok adalah high PI, high BHP, atau low PI, high BHP. Ya. Yang penting adalah bottom hole pressure-nya masih cukup tinggi. Ya. Keterangan low PI itu kalau misalkan dia nilainya adalah 0,5 ya, 0,5 barrel per day per PSI. Ya. PI tidak ada ya, high PI di atas 0,5, low di bawah 0,5 ya. Kemudian bottom hole pressure cukup tinggi bila static fluid levelnya ya, static fluid levelnya tuh kira-kira masih bisa mengisi 70% daripada well depth ya. Jadi kalau sumurnya mati nggak ngalir ya, dia kan ada cairannya. Nah, tinggi dari cairan itu dipengaruhi oleh bottom hole pressure-nya. Ya. Kalau bottom hole pressure-nya masih cukup tinggi, kolom fluidanya juga cukup tinggi ya. Bagaimana terisi fluida di dalam sumur. Ya. Jadi ini kan ada sumur gitu ya. Ini ada tubing. Nah, ini misalkan, aduh nggak lurus nih ya. Tubing gitu. Nah, kalau level fluidnya di sini ya. Nah, ini kira-kira kan separuhnya ya 0,5 ya. Ini 0,5. Atau bisa level fluidnya di sini. Nah, ini misalkan 0,75 ya. Jadi kalau fluid levelnya lebih tinggi, maka dia BHP-nya akan lebih tinggi. Ya. Kalau fluid levelnya lebih rendah, nah ini dia bottom hole pressure-nya juga lebih rendah. Ya. Jadi BHP tinggi itu kalau masih di atas sekitar 70%. Ya. Jadi yang di sini apa? Ini gas ini ya, ini casing anulus, kosong nih ya. Ini liquidnya ya, liquidnya ada di sini. Ke bawah tuh liquid gitu. Jadi liquid itu kalau nggak ngalir tuh bukannya sumurnya kosong ya. Masih bisa ya, dari formasi itu masih bisa masuk ke sumur.
dia masih bisa bergerak ke atas, tetapi dia tidak sampai ke permukaan. Jadi sampai pada kedalaman tertentu. Ini yang disebut sebagai SFL, ya. Static Fluid Level. Anda bisa hitung nggak berapa PS kalau diketahui SFL, bisa kan ya? Berapa tekanan statiknya? Konversi dari PS ke SFL. Kemarin kan sudah sama prinsipnya dengan waktu yang di ESP ya. Jadi konversi dari head ke PSI ya, sama prinsipnya. Jadi dikalikan SG dibagi dengan 2,31 gitu ya. Atau SG kali 0,433. Ya, PSI per feet. Nah, ini adalah ilustrasi ya dari satu sumur yang flowing well ya, naturally flowing ya. Naturally flowing well. Di sini ada PR ya, tekanan reservoir. Nah, tekanan reservoir dia akan mendorong fluida menuju ke PWF ya, menuju ke lubang sumur. Karena adanya perbedaan tekanan. Nah, sehingga kita akan punya nilai PWF di sini. Ya. Nah, nilai PWF ini kemudian akan mendorong fluida naik ke atas. Ya. PWF ini harus bisa mengatasi kehilangan tekanan di sepanjang tubing. Ya. Ini adalah kehilangan tekanan di sepanjang tubing, DPT. Ya. Saya gambar sini aja. Ya, di sini ada DPT, ya. DP di tubing, ya. Kemudian selain itu di atas kita punya DP di flow line, ya. DP di flow line. Jadi PWF ini, ya, PWF ini harus bisa mengatasi kehilangan tekanan di sepanjang tubing, ya. Harus bisa mengatasi kehilangan tekanan di sepanjang flow line. Sehingga di sini dapat P separator. Jadi P separator itu nilainya nanti adalah PWF atau PWF nilainya adalah P separator ditambah DPF ya, delta P di flow line ditambah dengan delta P di tubing. Didapat nilai PWF. Ini nanti kalau Anda semester 6 ya, masuk ke nodal analisis ya. Jadi Anda belajar perilaku atau pengaruh daripada kehilangan tekanan di masing-masing segmen. Ya. Nah, nanti suatu saat, ini kan misalkan P separatornya misalkan 150 gitu ya. Jadi contoh kasus ya. Misal ya. Misal PSEP sama dengan 150 ya. DP tubing ya sama dengan 1000. Kemudian DP flow line ini harus saya buat dulu. DP di flow line misalkan 30 gitu ya. Nah, sehingga kita bisa tahu bahwa di sini PWF-nya kira-kira adalah 150
ditambah dengan 1000 ya, ditambah dengan 30. Atau PWF sama dengan 1180 gitu ya. Kira-kira seperti ini gitu. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, bagaimana kalau kemudian suatu saat ya. Suatu saat tekanannya turun gitu. Tekanan reservoirnya turun. Jadi misalkan suatu saat tekanan reservoir turun, sehingga PWF juga turun. Ya. PWF turun menjadi sekitar misalkan 900. Ya. 900 PSI. Kalau tekanan turun jadi 900 PSI, ya, maka dia nggak mampu lagi ya bisa mendorong ke separator, bahkan ke wellhead pun nggak cukup ya, karena wellhead itu berapa? PWF ditambah dengan P cubing, delta P cubing, 1000 ditambah dengan ini P separator, delta P cubing tadi 1000 ya, 1000. Jadi misalkan P wellhead-nya sendiri kan harus ada tekanan ya. Di sini terlihat bahwa P wellhead-nya berapa? P wellhead itu adalah P separator ditambah dengan delta P flow line. Ya, jadi P di wellhead itu besarnya adalah P separatornya 150, flow line-nya 30, 180 di PWH ya. Jadi dia nggak bisa memenuhi gitu. Nah, maka kondisinya sekarang fluidanya bisa naik ya. Bisa naik tapi dia hanya sampai di sini ya. Ini yang disebut sebagai static fluid level ya. Di sini ada yang namanya SFL. Jadi kita bisa ngitung ya berapa PS-nya, pressure static. Kalau PWF ada F-nya berarti dia flowing sebenarnya ya. Jadi ini istilah PWF sebenarnya nggak cocok. Ini BHP ya. Ini saya sebut aja BHP. Bottom hole pressure. Ya. Kalau bottom hole pressure-nya 900, nah ini nggak bisa lagi mengangkat fluida ke atas ya. Hilang di sini saja sudah 1000. Ya, hilang di cubing saja sudah 1000. Jadi jangankan sampai ke 0 ya, jangan sampai ke separator ya. Ke level ke permukaan aja nggak mampu gitu. Jadi dia hanya misalkan ini kira-kira mungkin 90% ya. 90% kolom fluidanya ini tingginya kira-kira 90%. 900 ini perlunya kan sekitar 1000 gitu. Oke, sampai sini paham ya. Jadi pada kondisi kedua ya. Pada kondisi kedua ini sudah tidak ada lagi aliran fluida yang naik ke permukaan ya, sampai ke separator. Jadi kondisinya sumur adalah sudah mati ya, atau tidak mengalir. Nah, maka kalau pada sumur yang sudah tidak mengalir tersebut ya, kita bisa melakukan pemasangan gas lift ya. Pemasangan gas lift. Jadi pada gas lift ini ya berlaku ya, kalau kita pasang gas lift akan berlaku yang pertama adalah pengurangan gradien fluida. Jadi kita mengurangi ya berat di sini nih, ya densitas di cubing ini kita turunkan. Kalau densitasnya turun, maka gradien fluidanya juga turun. Gradien tekanan ya. Kalau gradien tekanannya turun, kehilangan tekanannya makin kecil. Yang tadinya 1000 ini mungkin jadi hanya 800 atau 700 ya. Jadi kalau gradien tekanannya makin kecil, kehilangan tekanan di sepanjang cubing tersebut ya, itu maka akan makin kecil.
Jadi pengurangan gradien tekanan ya. Kemudian yang kedua ekspansi gas ya. Gas yang ketika diinjeksikan tekanannya tinggi ya. Nah, tekanan tinggi masuk ke dalam ruangan di dalam tubing di mana tekanannya lebih rendah, maka dia akan berekspansi, akan mengembang. Nah, ketika gas tersebut mengembang, dia bisa mendorong fluida di atasnya. Nah, ini terjadi terutama pada intermittent gas lift ya. Jadi ada gas yang diinjeksikan terus-menerus, ada gas yang dipasang secara intermittent. Keduanya punya alat yang berbeda. Keduanya merupakan jenis artificial lift yang berbeda. Jadi setelah mengembang, maka dia akan mendorong ya fluida. Jadi yang 2-3 ini banyak untuk prinsip kerja di intermittent gas lift. Kemudian syarat-syarat suatu sumur dapat dipasang gas lift ya. Yang pertama tentu harus tersedia gas. Gasnya gas apa? Gas hidrokarbon. Jumlahnya harus memadai ya. Jadi ketika nanti kita desain gas ya, kita desain peralatan gas lift valve, nanti kita akan desain berapa laju alir injeksinya, berapa SCF per D atau berapa MSCF per D. Kalau besar berapa SCF per D. Berapa standar kubik feet setiap hari dibutuhkan gasnya. Nah, kalau idealnya ya tentunya harus terpenuhi gitu ya. Tetapi kan tidak semua lapangan bisa memenuhi kebutuhan tersebut gitu ya. Jadi harus ada perancangan-perancangan yang sifatnya adalah optimasi. Kemudian yang kedua, fluid levelnya masih cukup tinggi ya. Jadi ininya nih kelihatan masih cukup tinggi ya. Tadi kira-kira ya masih 70% lah ya. Kalau ini 90% ya. 900 dibagi 1000 gitu. Kalau BHP-nya 700, nah ini kira-kira 70% gitu. Kalau di bawah itu agak susah, harus sangat dalam injeksinya ya. Dan bisa jadi nanti sangat dalam atau perlu tekanan injeksi yang sangat besar atau jumlah gas yang banyak. Tetapi nanti akan ada trade-off ya, akan ada kerugian kalau kita injeksi gas dengan jumlah sangat banyak, justru malah nanti fluidanya nggak ngalir gitu ya. Kalau terlalu banyak gas yang diinjeksikan, nanti gasnya yang malah menerobos. Jadi bukannya dia mengangkat fluida, tapi malah gasnya yang bergerak sendiri ke atas gitu. Karena kita tahu bahwa densitas gas itu kan kecil. Jadi dia ada efek buoyancy ya. Kalau gas itu masuk ke dalam air gitu misalkan yang ke dalam liquid itu kan pasti akan terjadi gelembung gas yang dia bergerak ke atas, ya kan. Artinya apa? Pergerakan gas itu lebih cepat daripada pergerakan liquid ya. Nah, kalau pergerakan gas lebih cepat dari pergerakan liquid, bisa-bisa liquidnya tidak bergerak, hanya gasnya saja yang bergerak ya. Kalau jumlah gasnya terlalu banyak. Nah, ini ilustrasi yang tadi ya. Di sini ada PWF ya. Di sini perlu energi ya untuk mengangkat fluida. Berapa keperluan energinya ya. Kalau PWF-nya tidak cukup besar ya dia nggak bisa mengangkat fluida. Kemudian berat atau ringannya fluida yang harus diangkat ini kan tergantung dari densitas ya. Kita bisa ukur dari gradiennya, gradien tekanan. Ya. Jadi dengan adanya injeksi gas, kita menurunkan gradien tekanan di sini atau memberikan energi ke dasar sumur untuk mendorong fluida ke permukaan. Ya. Nah, peralatan gas lift itu skemanya seperti ini ya. Jadi ini adalah casing anulus ya. Casing anulus, ini pasang packer, yang di dalam ini adalah tubing. Gas diinjeksikan, masuk melalui valve ya. Biasanya ini akan terpasang beberapa valve. Ada beberapa valve. Gas diinjeksikan, masukkan misalkan awal-awal dia akan masuk valve pertama. Nanti akan masuk valve kedua. Nanti operasinya hanya di valve terakhir, valve ke bawah, paling bawah ya. Jadi yang ini dia unloading valve ya. Dia hanya dipakai pada saat startup.
pada saat awal mula operasi daripada gas lift. Nanti kalau gas liftnya sudah beroperasi reguler, yang dipakai hanya yang paling bawah. Sehingga biasa disebut ya, valve yang di atas, cutoff yang di atas adalah unloading valve. Nah, ini gas diinjeksikan ke cutoff paling bawah, ya. Sehingga fluida yang ada di dalam tubing ini ada gelembung-gelembung nih, ya. Ada gas. Artinya apa? Densitasnya mengecil, ya. Densitasnya turun. Nah, yang di sini ini ada namanya valve.